Di sebuah desa kecil yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota besar, sebuah pernikahan luar biasa terjadi, memicu perdebatan sengit di kalangan penduduk setempat. Pernikahan itu melibatkan Pak Sastro, seorang pria berusia 80 tahun yang dikenal sebagai tokoh terpandang, dan Nisa, seorang gadis muda berusia 18 tahun yang hidupnya penuh dengan kesulitan sejak ia menjadi yatim piatu. Kabar ini menyebar dengan cepat, melintasi batas desa hingga menjadi pembicaraan hangat di media sosial. Banyak yang mempertanyakan motif di balik keputusan mereka, sementara yang lain hanya bisa bertanya-tanya, apakah ini kisah cinta sejati atau sekadar hubungan yang didasari oleh kebutuhan dan keadaan? Bagi Nisa, hidupnya berubah dalam semalam. Dari seorang gadis sederhana yang tidak dikenal siapapun, ia mendadak menjadi pusat perhatian. Nisa, yang namanya kini terukir di berbagai media, memiliki latar belakang yang jauh dari kata sempurna. Sejak kecil, ia kehilangan kedua orang tuanya dalam sebuah kecelakaan lalu lintas yang tragis. Tidak ada kerabat dekat yang mampu merawatnya, sehingga ia tumbuh besar di sebuah panti asuhan kecil di pinggiran desa. Panti itu dipimpin oleh seorang wanita paruh baya bernama Bu Lestari, yang menganggap anak-anak yatim piatu seperti Nisa sebagai anak-anaknya sendiri. Namun, hidup di panti bukanlah hal yang mudah bagi Nisa. Ia harus berbagi tempat tidur, makanan, bahkan impian dengan puluhan anak lainnya yang memiliki nasib serupa. Keinginan untuk hidup lebih baik selalu menjadi bahan renungan Nisa. Setiap malam sebelum tidur, ia sering menatap bintang-bintang di langit, berharap bahwa suatu hari hidupnya akan berubah, meski ia sendiri tidak tahu bagaimana caranya. Sementara itu, Pak Sastro adalah sosok yang sama sekali berbeda. Sebagai seorang duda yang pernah merasakan manis pahitnya kehidupan, ia menjalani sisa hidupnya dengan kesederhanaan meskipun memiliki harta yang melimpah. Pak Sastro kehilangan istrinya 10 tahun yang lalu, dan sejak saat itu ia memilih untuk mengabdikan dirinya pada kegiatan sosial. Ia sering menjadi donatur tetap di berbagai panti asuhan dan rumah singgah. Meski usianya sudah senja, mata Pak Sastro masih menyiratkan semangat hidup yang luar biasa. Namun, di balik sikap ramahnya, ia menyimpan luka mendalam akibat perpecahan dalam keluarganya. Anak-anaknya yang kini hidup mapan di kota besar jarang mengunjunginya. Mereka menganggap ayah mereka terlalu keras dan kolot, padahal Pak Sastro hanya ingin memberikan pelajaran hidup yang berharga kepada mereka. Pertemuan pertama antara Nisa dan Pak Sastro terjadi di sebuah acara sosial yang diselenggarakan oleh panti asuhan tempat. Nisa tinggal. Hari itu, panti asuhan mengadakan bazar amal untuk mengumpulkan dana, dan Pak Sastro menjadi tamu kehormatan sekaligus donatur utama. Nisa, yang ditugaskan membantu acara, tidak sengaja bertemu dengan Pak Sastro di sudut aula. Pak Sastro, yang awalnya hanya berniat berbincang santai, mulai tertarik dengan cerita hidup Nisa. Gadis itu berbicara dengan penuh kejujuran tentang masa lalunya yang sulit, impian-impian yang belum tercapai, dan tekadnya untuk mengubah nasib. Pak Sastro melihat sesuatu yang berbeda dalam diri Nisa, sebuah ketulusan yang jarang ia temui dalam hidupnya. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, Pak Sastro mengambil keputusan yang mengejutkan banyak pihak. Ia mengutarakan niatnya untuk menikahi Nisa. Keputusan ini tidak hanya mengejutkan anak-anaknya, tetapi juga seluruh masyarakat desa. Bagi Pak Sastro, pernikahan ini adalah caranya untuk memberikan perlindungan dan kehidupan yang lebih baik bagi Nisa. Namun, bagi banyak orang, keputusan ini dianggap kontroversial. Banyak yang mencibir Nisa, menuduhnya memanfaatkan keadaan untuk mengejar harta Pak Sastro. Namun bagi Nisa, tawaran itu adalah harapan baru yang tidak pernah ia duga. Meskipun penuh dengan ketakutan akan stigma yang akan dihadapinya, ia menerima lamaran Pak Sastro. Baginya ini bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tentang kesempatan untuk keluar dari kemiskinan dan mencari kebahagiaan yang selama ini terasa begitu jauh. Keputusan Pak Sastro untuk menikahi Nisa langsung memicu konflik dalam keluarga besarnya. Anak-anak Pak Sastro, yang selama ini sudah merasa terasing dari ayah mereka, langsung bereaksi keras. Apa yang ayah pikirkan? Menikahi gadis seumuran cucu kita. Ini gila, sergah Dewi, putri sulungnya. Dalam sebuah pertemuan keluarga, anak-anaknya menganggap keputusan itu sebagai penghinaan terhadap mendiang ibu mereka. Bahkan, mereka mulai mencurigai bahwa Nisa hanya mengejar harta kekayaan keluarga. Namun Pak Sastro tidak bergeming. Dengan suara tegas ia berkata, kalian tidak tahu apa-apa tentang hidup. Nisa adalah cahaya baru dalam hidupku, dan aku tidak peduli apa yang kalian pikirkan. Kalimat itu memutus hubungan yang selama ini sudah rapuh antara Pak Sastro dan anak-anaknya, membuat mereka meninggalkan rumah dengan penuh amarah. Di sisi lain, Nisa menghadapi konflik batinnya sendiri. Sebagai seorang gadis muda yang baru saja menginjak usia dewasa, ia tidak pernah membayangkan menikah dengan seorang pria yang usianya
5 kali lipat lebih tua darinya. Apakah aku akan bahagia? Atau apakah ini hanya jalan keluar dari kemiskinan? Pertanyaan itu terus menghantui pikirannya. Di malam sebelum pernikahan, ia menangis sendirian di kamar, membayangkan kehidupan baru yang akan ia jalani. Bu Lestari, pengasuh panti asuhan, mencoba menenangkannya. Nisa, kamu adalah gadis yang kuat. Jika ini pilihanmu, maka jalani dengan penuh keberanian. Tuhan punya rencana yang indah untukmu, ujar Bu Lestari sambil memeluknya. Kata-kata itu sedikit menguatkan hati Nisa, meski ia tahu badai akan segera datang. Hari pernikahan mereka akhirnya tiba. Sebuah upacara sederhana diadakan di halaman rumah Pak Sastro yang megah, meski diwarnai senyum. Ketegangan terasa di udara. Sebagian besar tamu adalah tetangga dan kerabat jauh, sementara anak-anak Pak Sastro sama sekali tidak hadir. Nisa, dalam balutan kebaya putih sederhana, tampak gugup. Ia melangkah mendekati Pak Sastro yang mengenakan jas hitam elegan, namun sorot matanya menyiratkan kebahagiaan yang sulit dijelaskan. Ketika akad nikah diucapkan, hati Nisa terasa campur aduk. Di satu sisi, ia merasa seperti mengkhianati dirinya sendiri, tetapi di sisi lain, ia juga merasa lega karena akhirnya memiliki seseorang yang bisa ia andalkan. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Setelah pernikahan, Nisa mulai merasakan tekanan yang datang dari berbagai arah. Tetangga-tetangga di desa mulai berbisik-bisik, menyebutnya istri muda pemburu harta. Beberapa bahkan sengaja berbicara keras saat Nisa lewat, membuatnya merasa malu dan terhina. Lihat dia menikahi pria tua kaya, pasti untuk uang, ujar seorang wanita tua di pasar. Kata-kata itu menusuk hati Nisa. Di rumah, ia harus menghadapi perlakuan dingin dari para pekerja Pak Sastro yang menganggapnya tidak layak menjadi nyonya rumah. Malam-malamnya sering dihabiskan dalam kesendirian, menangis di kamar sementara Pak Sastro sibuk dengan urusannya. Puncak konflik emosional datang ketika anak-anak Pak Sastro mulai mengambil langkah hukum. Mereka mencoba menggugat pernikahan tersebut dengan alasan bahwa Nisa memanfaatkan keadaan ayah mereka yang sudah tua dan dianggap tidak sepenuhnya sadar. Sidang keluarga yang penuh ketegangan pun diadakan. Nisa mencoba membela dirinya, tetapi suaranya tenggelam oleh tuduhan yang terus dilontarkan. Dia hanya gadis kecil yang melihat peluang untuk memperkaya dirinya sendiri, teriak salah satu anak Pak Sastro. Namun yang mengejutkan semua orang, Pak Sastro berdiri dan membela Nisa dengan penuh keberanian. Kalian tidak berhak menghakimi istri saya. Dia telah memberikan arti baru dalam hidup saya, sesuatu yang tidak pernah kalian lakukan sebagai anak-anak saya, ucapnya dengan nada tegas. Kalimat itu membuat ruangan hening, tetapi juga memperdalam jurang antara Pak Sastro dan anak-anaknya. Setelah pertemuan keluarga yang penuh konflik itu, Nisa merasa semakin terisolasi. Ia mulai mempertanyakan keputusannya untuk menikah dengan Pak Sastro. Apa yang sebenarnya aku cari dari pernikahan ini? Apakah aku membuat kesalahan besar? Pikirnya sambil menatap bayangan dirinya di cermin. Namun, setiap kali ia merasa ingin menyerah, Pak Sastro selalu hadir dengan kata-kata yang menguatkan. Nisa, aku tahu ini berat, tapi aku menikahimu bukan hanya untuk diriku sendiri. Aku ingin kamu tahu bahwa kamu layak mendapatkan cinta dan perlindungan, ujar Pak Sastro suatu malam. Kata-kata itu membuat Nisa menangis, karena ia sadar bahwa di balik semua tekanan, ada cinta tulus yang diberikan oleh suaminya, meskipun mereka berasal dari dua generasi yang berbeda. Namun, tekanan dari masyarakat dan keluarga Pak Sastro tidak berhenti. Kali ini, anak-anaknya mencoba mengambil alih sebagian besar aset ayah. Mereka dengan dalih melindungi harta keluarga. Mereka menyewa pengacara untuk memastikan bahwa Nisa tidak mendapatkan hak apapun jika sesuatu terjadi pada Pak Sastro. Ketegangan ini membuat Nisa merasa semakin tidak diterima dalam keluarga besar itu. Setiap kali ia mencoba mendekati anak-anak Pak Sastro, mereka justru mempermalukannya. Kau tidak akan pernah menjadi bagian dari keluarga kami, teriak putra sulung Pak Sastro dalam sebuah pertemuan. Kata-kata itu menghantui Nisa, membuatnya merasa seperti seorang penyusup di rumahnya sendiri. Meski begitu, Nisa tidak ingin menyerah begitu saja. Ia memutuskan untuk membuktikan bahwa dirinya bukanlah gadis lemah yang hanya bergantung pada kekayaan suaminya. Dengan bantuan Pak Sastro, ia mulai belajar mengelola sebuah usaha kecil. Ia membuka toko kelontong di depan rumah mereka, melayani pelanggan dengan penuh keramahan. Awalnya, banyak tetangga yang enggan datang karena stigma yang melekat padanya. Namun, lambat laun mereka mulai melihat kesungguhan Nisa. Dia benar-benar bekerja keras, ujar seorang pelanggan suatu hari. Keberhasilan kecil ini menjadi titik balik bagi Nisa. Ia merasa bahwa perlahan ia bisa mengubah pandangan orang terhadapnya, meskipun perjuangan itu masih panjang. Di tengah upayanya untuk membangun hidup baru, hubungan antara Nisa dan Pak Sastro pun mengalami perubahan. Awalnya, pernikahan mereka terasa kaku, penuh dengan batasan yang tak terucapkan.
Namun, seiring waktu, Nisa mulai melihat sisi lain dari Pak Sastro. Di balik sikapnya yang keras, ada kasih sayang yang mendalam. Pak Sastro sering memperhatikan Nisa dari kejauhan, memastikan bahwa ia baik-baik saja. Suatu hari, saat Nisa pulang dengan wajah lelah, Pak Sastro menyambutnya dengan secangkir teh hangat dan senyuman. "Aku bangga padamu," ucapnya singkat tetapi penuh makna. Kata-kata itu membuat Nisa merasa dihargai untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Namun perbedaan usia mereka tetap menjadi tantangan besar. Pak Sastro, yang sudah renta, sering kesulitan memahami kebutuhan emosional Nisa yang masih muda. "Kamu tidak mengerti apa yang aku rasakan," ujar Nisa dalam sebuah pertengkaran kecil. Pak Sastro hanya terdiam, sadar bahwa jarak generasi mereka menciptakan tembok yang sulit ditembus. Meski demikian, ia mencoba mendekati Nisa dengan caranya sendiri. Ia mulai menceritakan kisah hidupnya, tentang kehilangan istrinya, perjuangannya membangun kehidupan, dan rasa kesepian yang ia rasakan di masa tua. Cerita-cerita itu membuat Nisa memahami bahwa pernikahan mereka bukan hanya soal cinta, tetapi juga tentang saling melengkapi kekosongan dalam hidup masing-masing. Konflik semakin memuncak ketika anak-anak Pak Sastro membawa masalah pernikahan ini ke ranah hukum. Mereka menuduh bahwa Nisa memanfaatkan kelemahan ayah, mereka yang sudah tua untuk menikah demi keuntungan pribadi. Gugatan ini membuat Nisa merasa semakin tersudut. Ia harus menghadiri beberapa sidang, menghadapi tatapan sinis dari anak-anak Pak Sastro dan komentar pedas dari pengacara mereka. Dia bahkan tidak punya latar belakang keluarga yang jelas. "Apa yang dia cari selain harta?" ujar salah satu anak Pak Sastro di ruang sidang, tanpa mempedulikan perasaan Nisa. Kata-kata itu terasa seperti cambukan baginya. Namun Nisa mencoba bertahan, meskipun hatinya terluka. Ia tahu bahwa ini adalah ujian yang harus ia lewati jika ingin mempertahankan pernikahannya. Di tengah tekanan yang terus menghimpit, Pak Sastro berdiri sebagai tameng bagi Nisa. Dalam sebuah sidang keluarga, ia akhirnya mengungkapkan isi hatinya. "Kalian semua menganggap Nisa ini oportunis, tapi kalian lupa, aku yang memilihnya. Aku yang melihat ketulusan dalam dirinya, sesuatu yang tidak pernah aku lihat dari kalian, anak-anakku," ujar Pak Sastro dengan suara bergetar. Kalimat itu membuat anak-anaknya terdiam, tetapi juga memperdalam jurang konflik di antara mereka. Sementara itu, Nisa hanya bisa menangis di sudut ruangan, merasa bersyukur karena suaminya tidak pernah meninggalkannya, meskipun seluruh dunia seakan melawan mereka. Namun konflik tidak hanya datang dari luar. Di dalam rumah, Nisa mulai merasa lelah dengan semua tekanan yang ia hadapi. Malam-malamnya sering diwarnai dengan tangisan yang ia sembunyikan dari Pak Sastro. "Aku tidak tahu apakah aku bisa terus bertahan," ucapnya pelan suatu malam saat mereka sedang duduk berdua di ruang tamu. Pak Sastro memegang tangan Nisa dan menatapnya dalam-dalam. "Aku tahu ini berat, Nisa, tapi aku percaya pada kekuatanmu. Kita akan melalui ini bersama," jawabnya. Kata-kata itu memberikan sedikit harapan bagi Nisa. Meskipun rasa lelahnya tidak sepenuhnya hilang, konflik semakin memuncak ketika anak-anak Pak Sastro membawa masalah pernikahan ini ke ranah hukum. Mereka menuduh bahwa Nisa memanfaatkan kelemahan ayah, mereka yang sudah tua untuk menikah demi keuntungan pribadi. Gugatan ini membuat Nisa merasa semakin tersudut. Ia harus menghadiri beberapa sidang, menghadapi tatapan sinis dari anak-anak Pak Sastro dan komentar pedas dari pengacara mereka. Dia bahkan tidak punya latar belakang keluarga yang jelas. "Apa yang dia cari selain harta?" ujar salah satu anak Pak Sastro di ruang sidang, tanpa mempedulikan perasaan Nisa. Kata-kata itu terasa seperti cambukan baginya. Namun Nisa mencoba bertahan, meskipun hatinya terluka. Ia tahu bahwa ini adalah ujian yang harus ia lewati jika ingin mempertahankan pernikahannya. Di tengah tekanan yang terus menghimpit, Pak Sastro berdiri sebagai tameng bagi Nisa. Dalam sebuah sidang keluarga, ia akhirnya mengungkapkan isi hatinya. "Kalian semua menganggap Nisa ini oportunis, tapi kalian lupa, aku yang memilihnya. Aku yang melihat ketulusan dalam dirinya, sesuatu yang tidak pernah aku lihat dari kalian, anak-anakku," ujar Pak Sastro dengan suara bergetar. Kalimat itu membuat anak-anaknya terdiam, tetapi juga memperdalam jurang konflik di antara mereka. Sementara itu, Nisa hanya bisa menangis di sudut ruangan, merasa bersyukur karena suaminya tidak pernah meninggalkannya, meskipun seluruh dunia seakan melawan mereka. Namun konflik tidak hanya datang dari luar. Di dalam rumah, Nisa mulai merasa lelah dengan semua tekanan yang ia hadapi. Malam-malamnya sering diwarnai dengan tangisan yang ia sembunyikan dari Pak Sastro. "Aku tidak tahu apakah aku bisa terus bertahan," ucapnya pelan suatu malam saat mereka sedang duduk berdua di ruang tamu. Pak Sastro memegang tangan Nisa dan menatapnya dalam-dalam. "Aku tahu ini berat, Nisa, tapi aku percaya pada kekuatanmu. Kita akan melalui ini bersama," jawabnya. Kata-kata itu memberikan sedikit harapan bagi Nisa.
Meskipun rasa lelahnya tidak sepenuhnya hilang, ketegangan mencapai puncaknya ketika Nisa, yang tengah mengandung anak pertama mereka, mengalami keguguran. Peristiwa ini menjadi pukulan besar bagi keduanya. Nisa merasa hancur, sementara Pak Sastro tampak kehilangan semangat hidupnya. "Ini salahku," ujar Nisa sambil menangis di pelukan Pak Sastro. Namun pria tua itu hanya menggelengkan kepala. "Ini bukan salah siapapun. Nisa, Tuhan punya rencana lain untuk kita," ucapnya dengan nada lirih. Meski berusaha tegar, Pak Sastro tidak bisa menyembunyikan rasa kecewanya. Anak yang seharusnya menjadi simbol cinta mereka kini hanya menjadi kenangan yang pahit. Kehilangan itu justru menjadi momen yang mengubah dinamika hubungan mereka. Untuk pertama kalinya, spiritnya benar-benar saling terbuka dan bergantung satu sama lain. Nisa mulai melihat bahwa cinta tidak selalu hadir dalam bentuk yang romantis atau sempurna, tetapi dalam bentuk dukungan dan pengorbanan. Sementara itu, Pak Sastro menyadari bahwa Nisa adalah alasan mengapa ia masih bisa merasakan harapan di usia senjanya. Mereka memutuskan untuk bangkit bersama, meskipun masa depan mereka tetap penuh dengan ketidakpastian. "Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa membuat hari ini lebih baik," ujar Pak Sastro suatu pagi, memberikan semangat baru bagi mereka berdua untuk terus melangkah maju. Setelah keguguran, kehidupan Nisa dan Pak Sastro perlahan kembali berjalan, meskipun luka emosional masih terasa dalam. Namun ketekanan dari luar terus membayangi. Masyarakat desa yang awalnya hanya bergosip kini semakin berani menunjuk-nunjuk mereka secara langsung. Bagaimana bisa seorang gadis muda seperti itu hidup dengan pria seusia kakeknya? Tidak masuk akal, komentar pedas seorang tetangga di pasar. Nisa berusaha mengabaikan semua itu, tetapi hatinya terkadang terlalu lemah untuk tidak terluka. Pak Sastro mencoba menenangkan istrinya dengan mengajaknya untuk lebih sering menghabiskan waktu di rumah, jauh dari penghakiman masyarakat. Namun semakin mereka mengasingkan diri, semakin besar tekanan yang mereka rasakan. Di sisi lain, usaha kecil Nisa yang sempat menjadi pelipur, laranya mulai menunjukkan kemajuan. Toko kelontong yang ia kelola kini semakin ramai dikunjungi oleh penduduk sekitar, terutama karena keramahan Nisa dalam melayani pelanggan. Hal ini perlahan mengubah pandangan sebagian masyarakat terhadapnya. Beberapa tetangga yang awalnya meremehkan mulai datang dan berbicara baik-baik dengannya. "Nisa, aku salah menilaimu. Kamu benar-benar bekerja keras," ujar salah satu pelanggan setianya. Pujian kecil itu memberikan semangat baru bagi Nisa, yang merasa bahwa usahanya untuk membuktikan dirinya perlahan-lahan membuahkan hasil. Namun, ia tahu bahwa perjalanan untuk sepenuhnya diterima masih panjang. Anak-anak Pak Sastro, yang masih menaruh curiga terhadap Nisa, akhirnya memutuskan untuk kembali berbicara dengan ayah mereka. Setelah beberapa bulan penuh ketegangan, dalam pertemuan tersebut, mereka mengungkapkan kekhawatiran bahwa Nisa mungkin memengaruhi keputusan-keputusan Pak Sastro terkait harta warisan. "Kami hanya ingin memastikan ayah tidak dimanfaatkan," ujar putra sulung Pak Sastro dengan nada dingin. Namun Pak Sastro merespons dengan tegas, "Kalian terlalu sibuk memikirkan harta, tapi lupa bahwa aku hanya ingin bahagia di sisa hidupku." Pernyataan itu membuat anak-anaknya terdiam, tetapi tidak serta-merta mengubah pandangan mereka terhadap Nisa. Meskipun anak-anak Pak Sastro tetap menjaga jarak, Nisa tidak menyerah untuk mendekati mereka. Suatu hari, ia mengundang mereka untuk makan malam di rumah, berharap dapat mencairkan suasana. Awalnya, suasana canggung menyelimuti meja makan. Namun Nisa dengan lembut mencoba memulai percakapan, berbicara tentang usahanya dan bagaimana ia ingin menjadi bagian dari keluarga. "Aku tahu kalian tidak mudah mempercayai aku, tapi aku hanya ingin kita semua hidup damai," ia katanya dengan nada tulus. Meskipun tanggapan mereka masih dingin, salah satu cucu Pak Sastro yang ikut dalam pertemuan itu mulai menunjukkan rasa penasaran terhadap Nisa. "Kamu benar-benar bekerja di toko sendiri, Tante?" tanyanya polos. Pertanyaan itu menjadi awal dari percakapan yang lebih hangat, memberikan harapan baru bagi Nisa untuk memperbaiki hubungan dengan keluarga besar Pak Sastro. Seiring waktu, hubungan antara Nisa dan keluarga Pak Sastro perlahan membaik, meskipun tidak sepenuhnya tanpa gesekan. Usaha keras Nisa untuk membuktikan bahwa ia bukan pemburu harta mulai terlihat. Bahkan anak-anak Pak Sastro akhirnya menyadari bahwa kehadiran Nisa membawa kebahagiaan bagi ayah mereka, sesuatu yang selama ini mereka abaikan.